Pertama saya ingin kembali ke soal Golkar ya, bahwa untuk kesekian kalinya ini posisi Golkar juga kembali tersandra. Tersandra lagi, Pak. Iya, jadi dari pertama kali masuk ke pengadilan dan segala macam ada saksi yang menyebutkan Pak Setia Novanto yang sekarang juga notabene masih ketua umum Golkar, itu artinya juga sangat berpengaruh terhadap citra Partai Golkar. Nah yang kedua, saya juga menilai kasus yang dihadapi oleh kita semua masalah IKTP terutama Pak Setia Novanto ini bukan hanya soal Golkar saja, tapi ini soal taruhan bagi pembangunan politik, demokrasi dan hukum di Indonesia. Ya, kita telah menyita banyak energi untuk membahas soal Pak Setia Novanto yang ya menurut saya berkelit-kelit terus ya. Berkelit-kelit. Ya menurut saya gini, kalau misalnya tadi disebutkan lebih mementingkan tugas negara, ya kita kan berkali-kali kan ini dijadwalkan, masa sampai 3 kali nggak datang, itu kan berarti tidak menghormati hukum atau melecehkan hukum menurut saya gitu ya. Kemudian sakit, ya kan, sembuhnya begitu begitu dinyatakan sakit 9 penyakitnya, gitu ya. Terus kemudian begitu pra-peradilan dimenangkan, ya serta-merta sembuh gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya semuanya ya memutarbalikkan fakta atau hukum sebetulnya di Indonesia. Anda lihat meskipun kita belum masuk ke fokus-fokus yang lebih detail lagi terkait dengan fakta-fakta persidangan itu tadi ya. Jaksa penuntut umum itu kan dia bertindak atas dan untuk atas nama negara kan gitu ya. Jadi kan nggak mungkin main-main. Nah saya kira juga KPK itu kan lembaga yang kita percaya penuh sekarang untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi ketika KPK itu menentukan seseorang itu terlibat atau jadi saksi atau jadi tersangka, saya kira kan tidak sembarangan gitu ya. Nah, tadi soal keterlibatan keluarga, saya kira betul kalau memang kita harus mempertanyakan keterlibatan Pak Setia Novanto langsung dalam perusahaan itu tahun berapa. Tapi kan yang kita ada baca di berita itu kan ada beberapa nama keluarga yang sampai sekarang masih menjabat di perusahaan itu. Nah itu kan nggak bisa dengan mudah dikatakan nggak ada keterlibatan gitu. Gitu. Jadi logika awalnya seperti itu. Ya logika awalnya sederhana aja. Ya, belum. Saya ada SK-nya. Ya saya udah tahu. Tapi saya udah kasih keberatan. Ya keberatan tapi kan tetap sudah Golkar kan. Saya tidak, saya kan tapi saya sebagai pengacara dari ketua umum. Anda ini pengacara pengamat atau kuasa hukum? Tadi katanya saya dalam hal ini sebagai ahli hukum. Tapi tadi situ kan mengatakan kan Golkar kan situ mengatakan saya sudah dapat pemberitahuan sudah dipecat. Saya masih berhak mengatakan Golkar, apa keberatan Anda gitu. Bukan supaya mengatakan bahwa keberatan dan sekarang lagi sengketa. Baik Bapak, kita kembali ke Anda ahli hukum harus tahu dong. Kita kembali ke topik kan? Jadi ya kalau kita lihat dari informasi-informasi yang kita dengarkan mulai dari saksi kemudian fakta persidangan, sebetulnya nggak ada lagi yang kabur ya dengan keterlibatan Setia Novanto. Nah yang bahaya itu kan misal macam Pak Frederick ini gitu ya, memutarbalikkan opini dan segala macam. Ini aja kita nggak jelas nih. Kita tahu di publik Pak Frederick ini kuasa hukumnya Setia Novanto. Sekarang ngaku sebagai pengamat hukum, ya kan? Nggak jelas gitu loh. Karena jadi kalau ada hal-hal yang kemudian memojokkan, ada ini dibilang yang namanya katanya itu nggak bisa dialat bukti dan segala macam. Loh, ada faktanya jelas semua. Gitu. Nah jadi sudahlah kita ini jangan kemudian negara kita negara hukum, ya. Jangan kemudian jadi gini ya, Pak Setia Novanto ini sekarang ini selama ini disebut sebagai untouchable man, ya. Tapi akhir-akhir ini tuh mulai maju, seolah-olah dia mau jadi hukum di Republik ini. Mau menjadi hukum? Iya, apa kan? persepsi Anda? Ya, kemudian begini, ya. Sekarang orang dibilang semua bohong, ya kan? Padahal kalau dia kemudian kemarin sakit, tiba-tiba kemudian enggak, semua orang dibilang malah dituntut kan sekarang yang 32 itu, ya kan? Iya, ini kan mulainya muncul kasus IKTP ini kan bukan kena siapa-siapa kan, bukan karena kita, bukan karena Golkar, bukan karena siapa-siapa ya, karena memang ada indikasi-indikasi pelanggaran dan terjadinya korupsi kan gitu, dan itu saya kira kan satu proses yang biasa aja. Nah kita juga agak dari awal ya juga heran kenapa kemudian ada statement-statement ini sebagai alat politik, fitnah, kriminalisasi. Nah pertanyaannya siapa yang punya kepentingan untuk melakukan kriminalisasi kepada Pak Setia Novanto ini? Ya atas kepentingan atau siapa yang fitnah? Dan siapa yang mengambil keuntungan untuk itu? Ya katakan aja kalau memang itu ini kan. Masa kemudian ada orang
putusan pengadilan mengatakan kerugian 2,3 triliun ya. Dari awal di dalam dakwaan terlibat disebutkan nama Pak Setia Novanto, kemudian ada orang kemudian kita menyatakan itu kriminalisasi ya kan sebagai alat politik, siapa? Gitu kan. Coba tunjukkanlah sama kita siapa yang mengambil keuntungan dengan itu. Yang datang ke saksi itu kemana tuh saya tahu. Saksi itu tidak hadir. Kemana, Bang? Ngurusin Golkar, ngurusin yang lain gitu kan. Dan itu sekarang gini, itu kan dijadwal. Orang-orang memberikan memanggil sebagai saksi itu kan nggak ujuk-ujuk besok Anda datang, tapi kan ada waktu spare gitu. Nah, tugas negara itu kan bisa dipilah-pilah. Ya kan? Lebih penting mana tugas negara daripada saksi? Saksi kalau tidak hadir pun nggak ada masalah. Yang mengatakan saksi wajib hadir siapa? Loh, kita ini kan menyelesaikan masalah. Bukan. Kalau saksi tidak bisa hadir, siapa yang bilang wajib hadir? Kalau kita nih hukum mana undang-undang mana yang mengatakan saksi wajib hadir? Putusan pengadilan nggak sah. Loh, memang itu hukum dong. Itu ahli hukum apa enggak? Loh, sekarang itu kan nggak ngerti hukum kan. Jadi nggak usah berdebat soal masalah hukum dengan saya. Kan begitu kan. Supaya kita nggak keliru semua. Iya, jelas dasar apa? Makanya kita nggak tanya. Kita sudah memilah-milah. Kita 100%. Ini hebat. Sudah kuasa hukum, pengamat hukum, pengamat politik sekarang. Dia akan bongkar nih kasus politik. Mas Febri, kalau misalnya ini makin buram, saya kira masa depan hukum dan demokrasi di Indonesia terancam. Itu. Dan kita harap semua ini bisa terang benderang, terbuka, gitu. Dan saya kira KPK memang harus betul-betul bisa membuktikan, ya, ketika mereka menetapkan sejak awal ini berproses, ya buktikan. Kita berharap politik yang kemudian tadi misalnya jangan sampai penyidikan sampai itu kan, maksudnya itu kan datang ke panggil penyidik, bukan kejaksaan. Gitu. Jadi jangan dibalik-balik juga gitu loh. Kita nantikan bukan dibalik-balik kok. Tadi mengatakan dalam persidangan supaya dicegah gitu. Jadi jangan itu ada rekamannya. Kalau yang nggak ngerti hukum, jadi jangan banyak bicara soal hukum kan gitulah. Saya bukan mengalah, saya punya bukti kok. Ini nanti akan terbongkar. Nanti itu akan terbongkar. Saya punya bukti hitam atas putih. Hanya waktu yang bisa menunjukkan saya punya hitam atas putih. lanjutan kasus ini ke depannya. Terima kasih.